Ini untuk minggu depan passcode-nya tolong diganti deh, suruh ganti ke SI gimana? Agak angel ini apa ini? Iya, Pak. Oke, passcode-nya itu loh, ID-nya ya sudah. Passcode-nya diganti aja besok yang lebih mudah. D23 D besar G X. Sekali-kali dicoba juga nggak apa-apa, jangan sekarang. Iya, Karena Pak. Evi hobinya dunia akhirat itu Google Meet gitu loh. Iya, Pak. Soalnya Google Meet nggak ada waktunya, Pak. Nggak ada batasan waktu. Kalau Ayo, Zoom kan, Pak, cuma apa 40 menit. hanya istirahat menit atau 2 menit aja enggak ya orang Iya, Medan, Pak. ah? Kecuali kalau kita tinggal klik, kita ngetik yang apa password atau passcode-nya itu udah selesai itu. Senin ya udah. Klik sudah nanti masuk, enggak ada semenit itu malahan toh. Gimana kamu manjanya 2 menit aja cari yang baik. Saya teruskan nih, hanya relax aja. eh Tempo hari antara kedua, pengantar terakhir. Kalau tidak salah, tempo hari itu bicara karena ini S2-nya adalah bagian dari Islamic Studies, IP itu di UIN Sunan Kalijogo, maka perlu memperkenalkan tentang Islamic Studies atau studi keislaman, ya, dalam arti penelitian tentang keislaman. Oke, nah saya kemarin sudah kita diskusikan, kalau nggak salah dari Anda sendiri, tapi kita giring dan sudah bisa mengerucut. Paling tidak kita harus mengenal sekilas lah Islam sebagai ajaran itu kayak apa, Islam sebagai ilmu itu kayak apa. Islam sebagai ilmu berarti ada ilmu agama Islam atau ilmu keislaman. Saya kira sebagian besar belum mengenal juga itu. Pembagian apa saja tahu yang dikategorikan ilmu keislaman, gitu loh saya maksud itu. Baik, eh, Islam sebagai ajaran itu kemarin sudah diskusi kita, hanya saya ringkas saja, itu sifatnya tidak ilmiah, tidak perlu menggunakan ilmiah di sini, berarti harus dilakukan kajian dalam arti penelitian. Penelitian itu mesti ada unsur yang namanya analisis. Islam sebagai ajaran itu tidak perlu dianalisis, tetapi Anda sudah sampai kemarin kalau nggak salah, tapi diyakini. Diyakini apa? Diyakini kebenarannya ajaran itu gitu loh. Kan nanti wujud ajaran kalau sudah bicara ke dalam lagi ya wujudnya ya dua pusaka abadi itu Quran hadis kan itu nantinya. Tapi di sini kan ajaran itu istilahnya bisa juga doktrin, aturan bangsa itu. Tapi kita lebih enak ajaran atau Islam sebagai wahyu. Wahyu Tuhan itu apa toh? Ya kalamullah kan begitu kira-kira. Nah, itu yang maksud saya yang diyakini. Sekarang pertanyaannya coba Anda bentang ini. eh, Siapa yang pernah baca buku Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali? Anda meskipun sekarang ini di IP ya, berarti seolah-olah tidak ngerti yang enggak. Kalau ada backgroundnya petak pesantren atau madrasah, saya kira mungkin sudah mengenal mengenai apa itu tadi ikhtisar atau Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ada yang pernah baca Ihya Ulumuddin yang 14 volume atau ringkasannya namanya ikhtisar Ihya Ulumuddin. Ada yang pernah baca? Tidak apa-apa, ini hanya sekedar tanya aja kok. Kalau tidak,
ternyata berkembang ke sana. Sekarang gitu aja, secara instinktif perkembangan yang Anda pahami selama ini. Kan ini kita bicara tentang pemetaan. Yakin itu apa toh? Kalau saya tanya gitu gimana jawabnya? Karena Islam sebagai ajaran itu tidak perlu ada unsur analisis, ya, tetapi cukup diyakini. Saya tanya, yakin itu apa? Kalau nggak salah kemarin sudah disinggung sedikit. Kalau nggak salah, saya lupa lagi sekali lagi. Tapi ini diingat kembali. Coba, siapa yang mau ngomong? Yakin itu apa? Hari ini pengantar terakhir yang mulai minggu depan diskusi. Ini saya masih terus mau mengantarkan. Ayo, siapa yang mau ngomong? Mau Silva, mau siapa Santi, mau Evi, mau Unyil, dan sebagainya. Saya baca di ini di layar apa si laptop ini, MacBook Pro ini. Ya, silakan. Yakin itu apa? Kalau saya tanya gitu jawabnya gimana? Ya. Menurut saya yakin itu percaya, Pak. Itu kan sinonim, bahasa pesantrennya mufrodat. Nah, ayo. Yang lebih kepada pemahaman. Yakin, percaya, nanti kamu larinya ke iman. Wah, nanti Iman Suparti, ya itu kan nama orang nanti itu. Yang lain, oke. Yakin itu maksudnya adalah percaya, iya. Tapi itu arahnya ke sinonim. Saya tidak harus keras ini. Nanti kalau tak banter ke batuk, tak tutup nanti. Nggak bisa. Tapi jelas ya suara saya ya. Bisa ditangkap kan? Suara saya bisa ditangkap tidak? Bisa, Pak. Ya udah. Kalau Anda merasa tidak ketangkap suara saya, nanti sampaikan aja. Suaranya putus-putus Pak, gitu. Jadi saya enak nanti coba saya keraskan dikit lah itu. Ini tak kurangi volumenya biar nggak kena batuk nanti. Silakan. Yakin itu apa? Anda buat kepercayaan itu sinonim ya. Coba yang lain. Opsi yang lain apa? Yakin itu apa? Saya, Pak. Kalau ada, ya. Menghitung. Ya, apa? Silakan, siapa tadi yang mau ngomong tadi? Meiza, Pak. Ya, silakan. Yakin itu apa? Dari penjelasannya Bapak yang kemarin, yakin itu tidak adanya keraguan. Misal seperti taat. Tinggal merekam dan yakin itu tidak ada unsur keraguan. Meskipun tidak ada analisis, ini yang saya maksud. Sudah kan, kemarin sudah ini kan mereview aja dari apa yang pernah kita diskusikan. Tidak ada unsur keraguan. Baik itu istilahnya syakun atau zon, prasangka itu enggak ada. Jadi semua adalah apa namanya suara hati. Kan gitu kira-kira. Tidak ada unsur keraguan. Oke, sudah. Jadi meyakini terhadap ajaran Al-Quran dan hadis artinya tidak ada unsur keraguan tentang ajaran itu. Itu yang dimaksud itu. Atau sebagai wahyu, tidak ada unsur keraguan terhadap wahyu Tuhan itu. Nah, itu ya. Karena itu kan, apa tuh wahyu di situ itu? Ya bahasa lainnya ajaran lah, apa itu? Kemarin sudah saya katakan kalau salah. Wahyun apa itu? Ilahiyun yuha, itu namanya. Ila Nabi Muhammad atau Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam dari sa'adatid dunia wal akhirah. Itu orang-orang pesantren sekitar itu pemahamannya atau orang-orang aliyah lah gitu. Setidak-tidaknya kan itu tadi mengenai wahyun yang wujudnya itu ajaran-ajaran itu ya Quran hadis gitu. Kalau dari Allah ya setidaknya Al-Quran deh. Baik, sekarang yang itu yang Islam sebagai ajaran. Kemudian Islam sebagai apa tadi itu? Ilmu. Islam sebagai ilmu. Nah, sebelum masuk Islam sebagai ilmu, yang Anda pahami, ilmu itu apa? Sekilas saja, jadi saya tidak butuh definisi ya, tapi pemahaman. Ilmu itu apa selama ini yang kamu pahami? Ayo, siapa yang tahu?
mungkin pernah belajar filsafat ilmu, atau mungkin pernah belajar epistemologi, dan seterusnya lah yang lain. Ilmu itu apa? Kalau Anda pernah belajar sosiologi, ada di dalam pengantar sosiologinya Suryono Sukamto, itu juga dijelaskan mengenai ilmu itu apa. Ada juga di dalam cara belajar yang efisien, karangan Telianggi, itu juga mengungkap sedikit tentang ilmu itu apa. Atau tahu dan pengetahuan, ya, Pak Rosidi, itu juga diungkap. Mas, banyak hal yang lain di tempat, tapi terserah diringkes pemahamanmu. Jadi ilmu itu apa? Bukan ilmu ilmun dalam bahasa Arab yang berarti pengetahuan, enggak. Silakan. Apa istilahnya? Dipetakan sedikit aja. Jadi itu kalau dipetakan berarti dinarasikan, berarti bahasamu sendiri. Pasti akan cepat teringat dan susah lupa gitu. Jadi reflektif itu. Biar kita tidak terlalu ke arah normatif. Silakan. Siapa? Ilmu itu apa? Agak cepat sedikit supaya kita hemat waktu. Ini baru mengantarkan semua ini, kita belum ke. Ayo Santi, mau ngomong? Santi Puji, Astuti atau siapa itu? Yang pakai kerudung berkacamata selebriti itu siapa itu? Atau yang lain silakan. Menurut saya Ya. Silakan, siapa yang ngomong ini? menurut saya ilmu itu satu hal yang Pak. Suatu hal itu apa yang dimaksud di sini? Hati-hati loh, ungkapan itu punya Suatu makna loh. hal Saya yang- hanya merekam. Satu hal yang mempunyai, maaf Pak, sinyalnya agak jelek jadi terputus. Suatu hal yang mempunyai Tidak apa-apa, tapi saya dengar. atau manfaat. Ketika kita suatu hal yang mempunyai dampak atau manfaat ketika kita terima. Hal di situ apa yang dimaksud? Karena tidak terukur hal itu. Seperti pengetahuan atau prosedur. Kalau begitu, biar tidak kesan cerita, kamu buat ungkapan yang sistematis. Jangan menggunakan kata hal, karena itu tidak terukur. Tadi Anda mengatakan, oh itu suatu, apa tadi, nggak begitu jelas tadi itu. Ayo, Santi. Sudah. Kamu udah ngomong bagus. Suatu. Nah, jadi ini kelemahan kita itu di situ itu. Susah menformulasikan. Kadang-kadang paham, tapi belum bisa dituangkan dalam kata-kata. Nah, ini ya, sekarang dicoba dituangkan dalam kata-kata secara sistematis, bahasa lainnya secara metodologis, sehingga tidak banyak cerita gitu. Ayo. Baik, sekali lagi, ilmu itu apa? Saya, Pak. Ya. Semakin Anda cepat menjawab, cepat atau dipahami, cepat ke yang lain. Jadi efisiensi waktu. Kayaknya kan gitu. Anda berpikir. Menurut saya ilmu itu merupakan suatu ajaran yang perlu dipelajari secara terstruktur atau bersifat ilmiah. Kok malah mulang bersifat ilmu? Mau ditanya itu ilmu, kok malah yang bersifat ilmu. Dan itu bukan ajaran ilmu itu. Nanti akan kacau dengan yang pertama tadi nanti itu. Islam ajaran, ilmu ajaran, kan kacau nanti itu. Ayo dibuat ungkapan yang lain, yang lebih fleksibel, tapi terukur. Jadi ilmu itu apa? Belum kena itu tadi. Ya Pak. Ya. Saya Pak. Unyil, silakan. Ilmu adalah
pengetahuan yang diperoleh baik secara formal maupun non formal. Ya, pengetahuan yang diperoleh. Berarti di sini Anda melibatkan ungkapan yang namanya keywordnya, kata kuncinya adalah pengetahuan, gitu kan? Yang diperoleh baik secara formal maupun. Nah ini yang kebelakangan yang belum terukur. Tapi ada sudah muncul kata kunci pengetahuan. Kalau gini, sekarang saya balik. Komponen supaya dikatakan ilmu itu apa saja? 1, pengetahuan tadi misalnya. 2 apa? Nanti dirangkai nanti. Ayo, supaya kena yang belakang kamu nggak nyambung itu ungkapannya, baik secara formal maupun informal itu lebih tidak terukur lagi. 1 komponennya pengetahuan, 2 apa komponennya? Nanti kalau dirangkai itu menjadi pemahaman ilmu atau pengertian ilmu. Ini belajar mengasah maksudnya begitu ya. Yang ada dengan kaitan dengan materi ini. Ayo 1 pengetahuan, 2 apa? Enggak usah didefinisikan dulu atau dipetakan. Komponennya aja dulu. 1 pengetahuan, 2 apa? 3 apa? 4 apa? Setidaknya 4 aja deh minimal. Itu di 4 aja lah. Nanti yang lainnya ya bisa masuk, bisa tidak lah, terserah. Silahkan. Anda kalau punya HP sekarang dibawa, kan bisa dimainkan di Google untuk melahirkan inspirasi hubungan dengan materi kita ini. Wong ini sifatnya umum ini. Tapi tadi sudah bagus kamu, Anda sudah masuk ke istilahnya ilmu itu adalah pengetahuan bla 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 banyak tadi yang apa? Yang kurang terukur. Tadi sudah ada kata kunci pengetahuan bagus. Unyil. Teruskan nggak Unyil? Ya. Yang lain sambil mikir loh, cari di Google atau mana gitu loh, atau di referensi yang saya tunjukkan tadi, sosiologi. Ya, silakan. Sopo kuwi? Raketo M. Nah, kamu kalau nunjukkan nomor urutnya ini kan nomor apa itu? Induk ya? Ya silakan. Namanya siapa enggak kita jenengmu ya? Ilmu atau teorinya yaitu yang dirumuskan sebagai landasan intelektual untuk bergerak. Nah, yang diistilahkan oleh Kunto Wijoyo dirumuskan sebagai landasan intelektual, Pak, untuk bergerak. Enggak. Terlalu jauh. Yang diistilahkan oleh Kunto Wijoyo dengan Islam sebagai ilmu terlalu jauh. Kamu nanti kan ada islamisasi ilmu nanti itu. Udah ini aja nih. Ayo, ilmu itu apa? Ya. Kalau menurut saya, Pak, ilmu itu informasi yang tersistematis, Pak. Nah, sudah. Ada kata lagi. Informasi itu yang dimaksud di sini pengetahuan. Tadi sudah kan? Ya. Sudah. Pengetahuan. Terus apa tadi? Yang tersistematis. Yang sistematis. Nah, ada istilahnya komponennya apa? 1 pengetahuan, 2 apa? Sistematis. Sistem, kayak gitu dulu loh. Sistem, oke. Belum, ayo, baru 2. Sudah masuk ada kata sistematis tadi, sistem. 3 apa komponennya? Kalau dari saya, Pak, ilmu adalah hasil proses berpikir. Hasil proses berpikir enggak? Yang namanya proses berpikir itu begini. Kalau itu hubungan dengan soal penelitian, oke. Tapi coba ungkapkan dalam bahasa untuk memberikan batasan pemahaman tentang ilmu. Kalau proses berpikir, semuanya proses berpikir itu nanti dari deduktif ke induktif atau induktif ke deduktif misalnya. Itu namanya rangka pikir. Oke, nggak ada masalah. Tapi agak jauh gitu loh. Ya. Saya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, ilmu itu sesuatu yang telah
yang telah dibuktikan kebenarannya atau yang telah diteliti, Pak. Nah, dibuktikan kebenarannya. Jadi di sini ada pembuktian. Tapi bukan sesuatu yang dibuktikan kebenarannya itu apa? Seperti Enggak, apa? Jangan seperti, ayo apa? Pengetahuan gitu loh. Jadi jangan bicara sesuatu kalau udah begini ini malah mengganggu. Jadi pengetahuan gitu loh. Ah, di sini ada pembuktian. Jadi ada istilahnya apa itu? Dibuat ungkapan yang lain apa itu? Diakui kebenarannya, gitu ya. Pembuktian kebenaran lah kira-kira. Ini saya aja. Pertama pengetahuan komponennya, yang kedua sistem tadi, yang ketiga diakui kebenarannya. Nah, nanti apa di sini nanti bahasa lainnya gitu. Satu lagi apa syarat anunya? Apa itu komponennya? Nanti dirangkai, tak bantu nanti. Ini sebenarnya untuk anu aja. Untuk ini loh salah satu cara untuk mengekspresikan secara sistematis melepaskan dari berpikir normatif itu. Karena bahasa sendiri ini. Apa satu lagi? Apa? Pengetahuan oke. Sistem oke. Pengakuan kebenaran oke. Nanti bahasanya bukan itu. Ditulis saja. Waduh.